Oke, selamat datang kembali di mata kuliah Audit TI. Pada topik ini kita akan membicarakan mengenai perencanaan audit atau audit plan. Perencanaan audit didasarkan pada strategi audit. Strategi audit dapat digunakan untuk mengatasi masalah yang kemungkinan akan muncul dari pihak manajemen. Jadi bisa jadi manajemen ini sangat khawatir tentang seberapa baik kontrol mereka terhadap unit-unit dalam satu perusahaan. Jadi bagaimana kontrol manajemen itu terhadap area yang satu atau area yang lainnya. Seberapa efisien dan pengembalian proyek. Jadi kalau ada proyeknya, apakah efisien proyek tersebut. Jadi manajemen cukup sering akan mempengaruhi audit strategi untuk tahun mendatang. Perusahaan juga terkadang diharuskan untuk melakukan audit karena memang ada persyaratan hukum, yaitu compliance atau kepatuhan. Misalnya, sebagian besar organisasi diharuskan melakukan audit setiap tahun pada catatan keuangan mereka untuk memastikan keakuratan dan kelengkapan transaksi keuangan mereka. Tetapi strategi audit juga akan dipengaruhi oleh ketersediaan auditor dan keahlian yang diperlukan untuk melakukan berbagai jenis audit. Jadi, perusahaan menyusun strategi apa yang ingin dilakukan tahun ini, kemudian berdasarkan strategi tersebut dan ketersediaan sumber daya dan terkadang proyek lain yang sedang berlangsung pada waktu yang sama, perusahaan akan menyusun rencana audit. Perencanaan audit itu sendiri harus mendefinisikan ruang lingkup atau batasan audit. Apa yang akan dilakukan atau dimasukkan dalam audit ini, dan apa yang ada di luar cakupan dan apa yang akan kita kerjakan di lain waktu. Nah, ruang lingkup ini bisa berubah. Perusahaan melakukan audit dan mungkin perusahaan menemukan ada sesuatu yang salah. Nah, pada titik itu kita mungkin akan mengatakan bahwa oke, di sini kita perlu menggali lebih dalam permasalahan yang ada di sini. Nah, mungkin ada alasan untuk mengubah ruang lingkup audit untuk memungkinkan agar kita secara khusus melihat area yang mungkin tidak ada dalam audit asli, tapi benar-benar harus diperiksa lebih detail. Hal lain yang masuk ke dalam rencana audit adalah kedalamannya atau ketelitian audit, seberapa detail yang ingin kita dapatkan. Misalnya, sebagai auditor, perusahaan sering diberi apa yang perusahaan sebut sebagai audit kilat atau quick audit. Audit yang harus dilakukan dengan sangat dangkal. Jadi karena dia cepat, jadi kedalamannya dangkal ya. Seluruh audit dari saat perusahaan mulai sampai perusahaan mengirimkan laporan ya paling-paling 3 hari, dan kemudian perusahaan akan melakukan audit seperti masuk ke departemen dan kemudian mendokumentasikan sebuah proses. Untuk melakukan itu, perusahaan mendapatkan sedikit pengenalan pada departemen tersebut. Perusahaan mengibarkan bendera audit, maksudnya perusahaan itu nanti akan memberitahu bahwa akan ada audit. Perusahaan membuktikan bahwa audit tidak semuanya menyakitkan ya. Jadi audit itu enggak selalu harus seperti kita melakukan penilaian atau kayak disidak gitu, enggak. Melalui audit, perusahaan mengumpulkan informasi yang berharga yang akan membantu perusahaan untuk menentukan area mana yang harus diaudit secara mendalam, baik untuk saat ini ataupun saat yang akan datang. Ketika perusahaan melihat atau melakukan quick audit, nah perusahaan cukup melihat apa yang perlu saya concern, apa yang perlu saya khawatirkan tentang, dan harus melihat tentang lebih detail tentang apa. Nah, jadi nanti pada saat prosesnya sudah matang, kita dapat melihat area-area lain yang memiliki risiko. Jadi dilakukan dulu quick audit itu untuk mengetahui nanti mana yang akan kita lihat secara detail yang memiliki potensi nanti berisiko ya. Tapi bisa jadi manajemen khawatir tentang proses tertentu, jadi sepertinya proses itu akan memiliki masalah. Nah, kemudian mereka ingin melakukan audit yang lebih mendalam dan ketat, di mana perusahaan akan melihat setiap proses atau bahkan setiap dokumen atau setiap apalah yang ada di perusahaan itu untuk melihat secara detail apa yang mungkin menjadi akar penyebab permasalahan dan area mana yang perlu diperhatikan lebih banyak ya. Perusahaan menetapkan sebagai bagian dari rencana audit, tujuan dari audit itu sebenarnya apa. Tujuan audit itu apa sih, kita melakukan tujuan audit itu adalah part yang berikutnya ya, yang harus ada dalam rencana audit.
Tujuannya mengatakan apa yang kita coba buktikan dengan audit ini. Misalnya suatu tujuan bisa melakukan audit ini, kita membuktikan apakah kita melakukan kontrol yang cukup, misalnya dengan untuk pelaporan biaya. Jadi hasil yang diinginkan adalah memberikan laporan ke manajemen apakah perusahaan sudah melakukan proses penanganan kontrol terhadap biaya yang baik. Nah, itu nanti tujuan dari auditnya contohnya ya. Jadi gagasannya kita harus memiliki tujuan yang jelas. Apa yang kita ingin buktikan melalui audit yang sebenarnya? Apa hasil yang kita inginkan? Nah, audit dan penilaiannya mungkin sangat dangkal atau tingkat tinggi. Dalam hal ini perusahaan cukup sering hanya akan meninjau proses atau meninjau aktivitas tertentu, tetapi dalam beberapa kasus harus juga sangat detail. Jadi kita harus masuk dan melihat transaksi sampai ke individu. Kita harus melihat operasi individu kita dengan sistem. Dan dari analisis terperinci itu kita mungkin harus melihat cukup teknis ya. Jadi tidak cukup hanya level high level, tapi masuk ke teknis. Bagi seorang auditor ini menjadi tantangan jika mereka sendiri tidak memiliki keahlian teknis. Nah, oleh karena itulah makanya seorang auditor itu harus memiliki keahlian teknis ini. Nah, ini terutama berlaku juga untuk orang-orang yang kemudian masuk ke audit TI ataupun ke audit sistem informasi, di mana cukup sering mereka mungkin memerlukan bantuan ahli lain untuk benar-benar bisa mengekstrak data untuk mereka, untuk membantu mereka melakukan beberapa penyaringan atau filtering data, dan dalam beberapa kasus membantu mereka juga untuk melakukan analisis terhadap data yang sebenarnya diperoleh. Nah, saat ini juga beberapa audit cukup bersifat manajerial, cukup hanya untuk level manajerial. Kita akan melihat sebuah proses, jadi levelnya diproses. Kita akan melihat apakah proses dan prosedur ini berhasil atau tidak, apakah mereka mengikuti kebijakan, apakah orang-orang yang ada di dalamnya cukup terlatih, apakah kita memiliki orang yang tepat. Jadi audit dan penilaian tentu saja bisa dari berbagai jenis. Ini akan ditentukan sebagai bagian dari rencana audit. Sekarang banyak dari hal ini akan turun ke kebutuhan manajemen untuk memastikan jaminan ya. Nah, beberapa atau banyak pekerjaan harus dilakukan untuk meyakinkan manajemen tentang apakah area yang kita audit ini sudah cukup stabil atau matang. Apakah mereka membutuhkan kita untuk menggali lebih dalam, atau dalam beberapa kasus apakah mereka akan cukup puas dengan gambaran lebih umum dari area audit. Nah, inilah makanya kita perlu untuk mendefinisikan depth ataupun kedalaman dari audit, dan ini nanti lebih banyak ditentukan oleh level manajerial dengan berbagai argumen-argumen yang kita miliki. Nah, inilah yang harus ada dalam sebuah perencanaan audit. Baik, oke, sampai di sini untuk pertemuan kita untuk audit plan atau perencanaan audit. Kita akan membahas topik yang lain dalam video yang lain. Terima kasih dan selamat belajar semuanya.